Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pengkajian kita ya terhadap kitab-kitab para ulama, yang kita mulai dengan kitab-kitab yang dasar dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal mutakallim ya fi adabil alim wal muta'allim. Dan kita sekarang di adab seorang alim ya terhadap dirinya ya. Yaitu sekarang kita masuk ke yang ke-6 ya. Adab seorang alim yang ke-6. Yang kelima ya, yang kelima. Al-khamisu ya, yang kelima. An yatanazzaha an dani'il makasibi. Ya, jadi adab-adab alim, seorang alim ini tentu berkaitan erat karena dia adalah orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ya, khususnya ilmu-ilmu syariat, ilmu wahyu. Ya. Maka tentu yang dilakukan oleh seorang alim ya tentu betul-betul menjaga adab ya, sikapnya yang selaras dengan ilmunya tersebut. Mohon ikhwah sekalian dimatikan mic-nya supaya tidak masuk suaranya. Ya. Nah, yang kelima ini, hendaklah seorang alim ya mensucikan dirinya, membersihkan dirinya andani ilmakasibi. Ya, dari kasab ya ataupun usaha ya, usaha-usaha yang buruk ya. Dani ini buruk ya, waradhiliha ya, juga sama maknanya buruk ya, yang rendah, yang buruk. Tom'an secara tabiat ya, walaupun sebenarnya ini tidak haram, tidak termasuk sesuatu yang haram ya, tetapi secara tabiat manusia kadang mereka menganggap sesuatu yang rendah gitu ya. Jadi seorang alim dalam memilih mata pencaharian ataupun usaha sekalipun harus betul-betul memilih mana yang layak ya. Walaupun secara syariat sebetulnya profesi apapun yang dilakukan oleh seorang manusia ya sebetulnya mubah saja, kecuali yang memang jelas-jelas diharamkan. Ya, wa an makruhiha adatan wa syar'an, dan dari yang dimakruhkan baik secara adat ya, secara tradisi, wa syar'an, dan secara syariat. Nah, di sini beliau mencontohkan beberapa profesi ya yang sebetulnya halal ya. Nah, cuman tentu baik dan buruk secara tradisi ini bisa berbeda-beda ya. Di setiap zaman ya, ataupun di suatu daerah ya. Dimana pada zaman beliau, pada zaman penulis ini ya, beliau mencontohkan ya, yang pertama adalah kal hijamati ya, seperti berbekam ya, membekam.
Ya, jadi mata pencaharian di dalam membekam, ya, menjadikan membekam itu sebagai mata pencaharian. Ya, walaupun tentu berbekam itu sendiri kan adalah suatu pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara ini mubah saja sebetulnya. Tetapi maksud dari yang diperingati oleh penulis ini adalah seorang alim, seorang yang berilmu itu harus menjaga muruah dia. Ya. Jadi jangan sampai orang itu memandang dia itu memandang remeh gitu. Ya. Jadi itu yang harus dihindari di sini adalah jangan sampai orang-orang, termasuk juga orang-orang awam gitu ya, menganggap remeh kepada seorang alim. Ya, dimana mereka misalnya memandang remeh suatu profesi gitu ya. Nah, jadi harus betul-betul menjaga muruah intinya ya. Wadibagoti dan menyamak kulit. Ya, dibagoh ya, menyamak kulit. Wasarfi. Ya, sarfi di sini adalah tukar menukar uang ya kalau tidak salah. Ya, wasiyagoh ya, dan mencelup pakaian. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah profesi yang mubah, silakan saja. Ya. Bahkan kita lihat juga banyak para ulama selain mereka sibuk dengan keilmuan mereka, ya, mereka juga di sisi lain memiliki usaha. Ya, misalnya adalah Imam Abu Hanifah ya rahimahullah. Selain beliau itu adalah seorang alim, seorang ulama yang besar ya, beliau juga kan memiliki toko kain gitu. Ya, jadi tapi tidak semua ya, ada di antara para ulama yang yang memang memiliki usaha sendiri ya, dan juga memang ada yang betul-betul fokus kepada ilmu. Intinya adalah sekali lagi ini adalah seorang alim harus betul-betul menjaga muruah, jangan sampai dilecehkan atau direndahkan oleh orang lain. Berarti kalau begitu bisa juga seorang alim yang tidak memiliki penghasilan ya dari usahanya, tidak punya usaha misalnya, terkesan seperti meminta-minta kepada orang lain ya. Nah, tentu ini juga akan merendahkan juga derajat dia sebagai seorang alim. Itu juga akan menjadi rendah ya di dalam pandangan orang-orang gitu ya. Jadi sebisa mungkin seorang alim itu harus menjaga muruah, karena dia itu memikul ilmu yang harusnya dimuliakan oleh orang-orang ya. Jadi itu inti dari poin ini ya. Kemudian ya berikutnya, barangkali dari peserta ini Faiz mau baca, Is? Ada kitabnya, Is? Boleh kalau mau dibaca berikutnya. Dinyalain dulu Is mic-nya. Ya. Ya, silakan. Itu udah yang berikutnya, paragraf berikutnya. Ya. Ya. Iya, artinya dan demikian pula dia mesti meninggalkan atau menjauhi ya. tempat-tempat yang bisa mendatangkan tuhmah, mendatangkan tuduhan. Ya. Wain baudat Meskipun itu jauh. Iya, jadi
termasuk ke dalam poin ini, yang kelima ini adalah hendaklah seorang alim menjauhi ya tempat-tempat yang bisa menimbulkan penilaian negatif dari orang lain, tuhmah, ya, tuduhan. Ya, atau kalau dalam bahasa awam, orang awam disebut fitnah, ya, memfitnah. Padahal makna fitnah itu sendiri kan dalam bahasa Arab sebetulnya maknanya bukan seperti yang dipahami oleh orang Indonesia misalnya. Jadi kalau mau fitnah, menuduh sesuatu yang buruk, itu kan tuhmah bahasa Arabnya, bukan fitnah, ya. Jadi harus menghindari tuduhan jelek dari orang lain, ya, mendatangi tempat-tempat yang di situ ada kemaksiatan misalnya. Jadi jangan sampai orang itu menuduh ya seorang alim itu melakukan keburukan, ya, melakukan suatu kemaksiatan, ya, itu akan menjadi satu kecacatan di dalam ilmunya, ya. Wa in baudat, walaupun hal itu sebetulnya jauh untuk dilakukan oleh seorang alim, gitu, ya, gitu. Jadi walaupun seorang alim itu betul-betul bisa menjaga dari perbuatan maksiat, hendaklah dia menjauhi hal-hal yang bisa jadi ya orang itu menuduh kepada dia. Ya, berikutnya is wah, ya, suaranya nggak keluar. Wala yaf'alu, ya, nakso, ya, dan tidak melakukan sesuatu yang bisa mengurangi kehormatan. ya, muru'ah itu tadi, ya. Kemudian sesuatu yang sedang diingkari secara zahirnya, ya, meskipun itu adalah hal yang boleh secara batinnya. Terus Fa innahu yu'arridu nafsahu lituhmati wa irdahu lil waqi'ati wa yuqi'un nasa fi dzununi al makruhati. Karena sesungguhnya hal tersebut bisa menjerumuskan dirinya kepada tuduhan. ya, Menjadi waqi'ah kepada satu cobaan. bukan, waqi'ah di sini artinya gibah, ya. Oh, gibah. Ya. Wa yuqi'un nasa fi dzunun, dan menjerumuskan orang lain, menyebabkan orang lain jatuh pada prasangka-prasangka yang tidak baik. Wa ta'thimi, Wa ta'simal waqi'ah, wa ta'thimi, dan menjatuhkan wa ta'simil waqi'ah pada dosa al-waqi'ah, berbuat gibah. ya, gitu. Ya, jadi ini untuk lebih menjelaskan apa yang disebutkan sebelumnya. Jadi seorang alim janganlah melakukan sesuatu, ya, yang di sana mengandung yang terkandung di dalamnya sesuatu yang bisa mengurangi muru'ah tadi, mengurangi kehormatan dia, bisa dilecehkan oleh orang lain, dianggap remeh oleh orang lain, gitu, ya. Atau dia diingkari secara zahir, ya, wa in kana jaizan batinan, ya, walaupun secara batin bisa aja itu dibolehkan,
ya. Gitu. Fa'in sesungguhnya dia itu mengantarkan dirinya kepada ya suatu tuduhan yang buruk dari orang-orang ya, dan kehormatannya bisa akan menimbulkan pembicaraan jelek dari orang lain ya. Orang akan menggibah kepada seorang alim tersebut ya, sehingga orang-orang itu atau menjerumuskan orang-orang itu kepada prasangka-prasangka yang buruk ya, dan tentu dosanya gibah itu. Ya, jadi memang ini dalam rangka saddu dzari'ah ya, jadi menutup suatu perbuatan dosa. Memang gibah itu kan sudah jelas-jelas ya diharamkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri ya. Nah, hal-hal yang bisa mengantarkan ke sana juga hendaklah dihindari. Ya, jangan sampai apalagi seorang alim ya berbuat sesuatu yang bisa jadi ya akan digibahi oleh orang lain gitu ya. Nah, kemudian berikutnya juga penjelasan lagi ya, lebih memperjelas lagi ya. Silahkan Pak Is. Fa ini tafaqo wuku syai'in min dalika lihajatin aw nahwiha akhbaro man syahadahu bihukmihi. wa bi'udrihi. Kalau di kitab saya ini di bihukmihi ya. Terus bihukmihi wa bi'udrihi wa maqsudihi kaila ya'sama bisababihi aw yanfaro anhu fala yuntafa'u bi ilmihi wal waliyus tapi dazalikal jahilu bihi. Artinya dan apabila secara kebetulan ada sebagian dari hal tersebut yang terjadi atau yang dilakukan lihajatin karena ada satu alasan, satu kebutuhan, satu kebutuhan atau yang semisalnya dan sebagainya, maka orang yang melihatnya hendaklah memberitahu. Bukan. Bihukmi. Maka hendaklah dia seorang alim itu ya memberitahukan kepada orang yang melihatnya. Hendaklah dia orang yang hendaklah dia memberitahu kepada orang yang melihatnya bihukmihi. Ya. Dengan kebijaksanaan. Bukan. Bihukmihi dengan hukumnya. Dengan hukumnya wa bi'udrihi dan dengan alasannya udurnya. Ya, udurnya karena dia punya udur. Wa maksudihi tujuannya. Supaya dia tidak berdosa dengan sebab hal itu. Ya, sampai situ dulu. Saya jelasin dulu, ya. Supaya nggak kepanjangan. Ya, jadi kalau memang kebetulan ya atau fa'inita faqawuku syai'in min dalika. Ya, secara kebetulan itu terjadi dilakukan oleh seorang alim dari hal-hal yang disebutkan di atas yang bisa mengurangi muru'ah. Ya. Baik itu hal-hal profesi yang dianggap rendah oleh orang lain ataupun misalnya perbuatan-perbuatan yang bisa seakan-akan dia rendah ya di hadapan orang lain. Ya katakanlah misalnya dia berada di satu tempat ya, di situ ada tempat kemaksiatan misalnya. Dia melewat ke situ, tiba-tiba ada orang lain melihat dia
ya itu kan bisa menimbulkan persangkaan yang buruk dari orang lain gitu ya. Nah, kalau ada memang dia sangat butuh gitu ya, misalnya tadi dalam hal mata pencaharian ya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali melakukan ya yang memang dianggap oleh orang lain itu rendahan gitu ya, profesi yang rendahan, maka dia hendaklah memberitahukan kepada orang yang menyaksikannya itu ya untuk menjelaskan sebetulnya hukumnya itu mubah, boleh saja, halal untuk dilakukan. Ya, menjelaskan tentang hukum. Jadi jangan sampai orang menganggap dia melakukan satu kesalahan, satu dosa. Ya. Nah, dia supaya orang alim itu menjelaskan hukumnya seperti apa, hukumnya boleh gitu ya. Dan juga menjelaskan uzur dia kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia yang melakukan itu gitu ya. Alasan dia itu apa? Ya, dan juga maksud. Ya, maksud dia melakukan itu apa? Ya, nanti supaya lebih jelas ada contoh langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lanjutkan. Tadi yang berikutnya kaila ya sama ya, agar supaya orang tersebut, orang yang melihat seorang alim itu tidak berdosa ya disebabkan oleh orang alim. Ya, berdosa gibah tadi itu ya. Dan disebabkan oleh orang alim itu, atau orang itu menjadi lari darinya dan tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi kalau seorang sudah menuduh yang buruk kepada seorang alim, kepada seorang ustadz, kepada ulama misalnya, ya itu tentu mereka menjadi tidak mau mengambil ilmu dari mereka. Ya, nah ini juga kaitannya kita sebagai tolib ya, orang yang belajar kepada para ulama itu harus menjaga betul-betul kehormatan ulama ya, jangan sampai kita merendahkan kehormatan mereka. Mereka memang manusia ya, kadang ada kesalahan, terjerumus kepada kesalahan. Ya, tetapi itu tidak jadi alasan untuk kita menjatuhkan kehormatannya. Makanya ada perkataan para ulama ya, luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun. Kita harus berhati-hati ya ketika kita berbicara tentang ulama ya, jangan sampai kita membicarakan kejelekannya ya, mentahdirnya dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus memuliakan para ulama itu. Kemudian berikutnya Walidzalika qala Nabi sallallahu itu ada yang terlewat ya. Waliyastafida dzalika. Udah belum tadi? Waliyastafida dzalika Al-jahilu bihi. Dan supaya orang yang tidak tahu bisa mengambil faidah dari kejadian itu. Kemudian walidzalika ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini lamma ayahu wa wallaya ala rislikuma innaha sofiyatu. Tsumma qala inna syaitana yajri min ibni adama majrad dami. Fakhiftu an yakdifa fi qulubikuma syai'an. Qala fatah lika. Artinya? Dan untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dua orang laki-laki ketika mereka berdua melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara kepada Sofia. Yeah. Maka
Fawallaya, maka mereka berdua berpaling. Ala rislikuma, menuju kendaraan mereka. Bukan. Menuju. Ala rislikuma, diam, kalian berdua diam di tempatmu, jangan pergi gitu. Diam, diam kalian berdua di tempat kalian. Sesungguhnya wanita itu adalah Sofia. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada diri anak Adam. Iya. Itu seperti mengalirnya darah. Di tempat mengalirnya darah. Di tempat, bukan seperti, di tempat mengalirnya darah. Di tempat mengalirnya darah. Iya. Maka aku takut setan meniupkan, melemparkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua. Atau Nabi Muhammad SAW bersabda, patah lika, sehingga kalian berdua menjadi binasa. Iya. Di dalam teks lain disebutkan waruwiya ya, waruwiya fatah lika. Dan diriwayatkan kamu berdua akan celaka. Ya, jadi ini contoh yang jelas ya dari hadis Nabi SAW. Kalau memang seorang alim itu terpaksa ya ataupun tidak bisa dihindari untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi menimbulkan tuduhan yang buruk dari orang lain. Seperti itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW di malam hari ya. Berjalan Rasulullah SAW itu bersama Sofia, bersama seorang perempuan. Ya. Nah, ada dua orang lelaki yang melihatnya, ya, melihat Nabi SAW sedang berjalan bersama perempuan. Dia segera terburu-buru gitu ya, berpaling. Maka Rasul diam ya, tunggu gitu ya. Nah, di sini pentingnya seorang alim ketika ada orang lain yang kemudian bisa dimungkinkan dia akan menuduh sesuatu yang buruk ya kepada seorang alim itu, berprasangka buruk kepada seorang alim itu, maka seorang alim itu harus segera menjelaskan ya. Jadi Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada keduanya itu, ya innaha Sofia, ini Sofia, artinya ini bukan siapa-siapa, bukan perempuan lain, ini istri saya. Ya kan? Ini istri saya, itu Sofia ya binti Huyai. Ya, dia seorang putri dari tokoh Yahudi ya yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya inna syaitana yajri majrodami min ibni Adam majrodami. Sesungguhnya setan itu berjalan ya dari anak Adam itu di aliran darah, mengalir ya di dalam tubuhnya itu ya, sehingga setan itu terus menggoda ya manusia ya, menggoda untuk melakukan kemaksiatan, baik itu perbuatannya ya, perkataannya, termasuk pikirannya tadi, memunculkan pikiran yang buruk, yang jelek ya. Maka disinilah Rasulullah SAW memperingatkannya ya gitu. Jadi jangan sampai kalian berdua itu tergoda oleh setan. Ya, sehingga muncullah pikiran yang buruk, berprasangka buruk terhadap Nabi, ya berjalan bersama perempuan begitu. Fahibtu an yakdzifa fi qulubikuma syai'an ya. Maka aku khawatir setan itu melemparkan di dalam hati kamu itu sesuatu, maksudnya sesuatu yang buruk. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan maka kalian akan celaka. Ya. Nah, ini juga ketika kita melihat sesuatu yang yang buruk pada seseorang, tentu tidak boleh kemudian langsung menilainya ya. Kita bisa bertabayun dulu ya, menanyakan ya, bisa jadi orang itu salah sangka ya. Banyak sekali suatu kerusakan ya, suatu permusuhan ya, itu disebabkan oleh prasangka. Makanya
dalam surat Al-Hujurat itu sangat jelas ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang prasangka ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun gitu ya. Nah, kalau prasangka ini tidak dijaga ya, maka dia akan terjerumus kepada tahap berikutnya, itu ghibah. Jadi dalam surat Al-Hujurat itu secara bertahap ya. Jadi suudzon, dari suudzon itu kemudian lahir ghibah. Ya, dari ghibah itu kemudian berikutnya adalah menghinakan ya, melecehkan. Jadi itu tahapannya, sehingga dari tahap awal, dari prasangka itu harus kita hindari. Nah, itu yang kelima ya. Jadi adab yang kelima bagi seorang alim, hendaklah dia menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi muru'ah ya, kehormatan dirinya. Kemudian yang keenam ya, kita lanjutkan, as-sadis an yuhafidhu 'ala al-qiyam bi sya'airil Islam ya. Hendaklah dia menjaga pelaksanaan terhadap syiar-syiar Islam. Ya, wa dhawahiril ahkam, dan hukum-hukum yang zahir ya, yang nampak ya, terlihat. Kaiqamati sholawati fi masajidil jamaat, seperti mendirikan sholat di masjid-masjid ya, jamaah ya, yang bisa dilaksanakan jamaah di sana. Ya, kecuali pada hari-hari ini ya kita tidak bisa ya melakukan sholat sholat jamaah di masjid-masjid ya, karena memang ada kemudaratan yang kita khawatirkan bisa terjadi ya. Ini merupakan rukhsah ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita berdoa bisa dikembalikan ya kondisi kita ya, untuk bisa kembali memakmurkan masjid ya dengan sholat-sholat berjamaah. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam ya, lil khawasi wal awam, baik bagi orang-orang yang khusus dan juga orang-orang awam. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Jadi menyebarkan salam bukan hanya kepada golongannya saja, kepada sesama orang berilmu saja, sama ulama saja. Ya, tetapi kepada siapapun yang kita ketahui mereka itu adalah muslim, ya maka kita harus menyebarkan salam. Ini sebagai syiar. Jadi para ulama yang mengetahui ilmu itu, yang memahami ilmu itu, jangan sampai ilmunya hanya disimpan di dalam akalnya saja, atau tersimpan di dalam bukunya saja. Tapi bagaimana dia mensyiarkan, ya menzahirkan ya hukum-hukum Allah ini untuk bisa dilaksanakan secara terang-terangan. Ya, termasuk menyebarkan salam ya, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf ya, mencegah dari kemungkaran, bersabar ya dari gangguan ya, dari godaan. Bisa babidalik, disebabkan hal itu, disebabkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini tidak mudah ya kita amar ma'ruf itu menyuruh ya secara langsung kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ya, ketika kemungkaran itu terjadi, bagaimana seorang alim itu berperan ya untuk mencegah kemungkaran tersebut. Ya, jangan sampai orang alim dia hanya menyampaikan sesuatu yang disukai saja oleh jamaahnya. Ya, sesuatu yang ya tidak menyinggung kesalahan mereka. Justru seorang alim, seorang ulama itu adalah pewaris para nabi, ya dia yang meneruskan dakwah para nabi. Ya adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan. Ya, al-islah ya, orang mengadakan perbaikan. Jadi ketika terjadi kemungkaran ya jangan diam, kita harus berbicara. Ya, membicarakan bagaimana hukumnya. Ya, itu juga seorang alim, jangan sampai istilahnya itu hanya mencari aman saja. Begitu ya. Tentu juga itu harus dibarengi dengan fikih dakwah ya, ada tahapannya ya, bagaimana berdakwah itu tidak secara frontal ya, ada tahapan-tahapan, ada pendekatan yang dilakukan, mana dulu yang kita sampaikan ya, secara bertahap ya, tapi memang terus dilakukan prosesnya gitu ya, progresnya dilakukan, tidak kemudian ketika nyaman di satu tahap saja tidak mau melangkah ke tahap berikutnya, begitu. Ya.
shadi'an bil haqqi indas salatin, menampakkan secara terang-terangan ya kebenaran di sisi, di dekat atau di hadapan para penguasa. Nah, ini juga penting. Ya, jadi tugas seorang alim bagaimana dia ya bisa menyampaikan kebenaran ya, di hadapan para penguasa, di hadapan para pemerintah. Jangan sampai ya dia menjadi para penjilat ya bagi penguasa itu. Ya, ini adalah amanah ilmu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badilan nafsahu lillah, ya, mengerahkan dirinya untuk Allah semata-mata, yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yakhafu fihi laumata laim, dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ya, inilah ulama yang sebenarnya. Kita bisa melihat sekarang mana ulama yang memang jujur, yang memang lurus, berani ya menjelaskan kemungkaran yang terjadi, ya, mencegah kemungkaran yang terjadi. Ini adalah para ulama yang sesungguhnya, bukan mereka yang mencari aman ya, yang lisannya itu ilmunya dikeluarkan semata-mata untuk mendukung, membela ya penguasa dengan tujuan-tujuan duniawi. Ya, padahal sudah jelas-jelas salahnya. Ya, ini tentu adalah ulama-ulama ya, ulama-ulama yang rusak, yang menjadikan ilmunya ya untuk tujuan duniawi, sebagaimana yang sudah dibahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Zakiran qaulahu, ya, dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah perkara yang paling berat ya, perkara yang butuh tekad yang kuat gitu ya, sehingga ada para rasul yang disebut dengan ulul azmi ya, karena musibah ya, cobaan ya, godaan yang diberikan kepada mereka itu sangat berat sekali. Ya, itu 5 ya nabi, para nabi yang dikelompokkan kepada ulul azmi, yaitu Nabi Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri, dan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi yang lainnya ya, yang telah mereka lakukan ya, mereka bersabar ya terhadap ujian ya. Maka seorang alim yang diberi amanah dengan ilmunya, yang harus dia jelaskan, yang dia sampaikan ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, akan menghadapi ya ujian-ujian yang besar. Kita perlu terus menghayati ya apa yang dialami oleh Rasulullah dulu. Tentu yang dialami oleh Rasulullah itu jauh lebih besar. Ya, ujian-ujiannya jauh lebih besar daripada yang dihadapi oleh manusia yang lainnya, oleh kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, asyadun nasi balaan al-anbiya. Ya, sesungguhnya ujian yang paling berat ya itu ditimpakan kepada para nabi. Jadi ketika kita kemudian menghadapi ujian yang berat, tantangan yang besar ya, dicela oleh orang lain ketika menyampaikan kebenaran, kita harus mengingat ya, Rasulullah ujiannya jauh lebih berat. Ya. Ya, sehingga dengan terus mengingat ya selalu ya sirah Rasulullah SAW dan juga kisah-kisah para nabi ya yang ada di dalam Al-Quran, itu akan menjadi penghibur ya bagi jiwa kita ya, dengan kita bisa bersabar ya sebagaimana bersabarnya para nabi itu ya. Kita berharap bisa bersama-sama ya dengan para nabi di surga itu ya, amin ya rabbal alamin. Wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kanat lahumul uqba, dan apa yang mereka itu bisa bertahan ya di dalam ujian itu ya,
di jalan Allah ya, sampai mereka mendapatkan balasan akhirnya, sampai kita bisa berharap bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW, karena kita bersabar sebagaimana bersabarnya mereka. Wa kadzalikal qiyamu bi idhari sunan, ya, begitu juga melaksanakan sunnah-sunnah, ya, menzahirkan, ya, pelaksanaan sunnah-sunnah, tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah juga. Seorang alim, para ulama itu harus memberikan contoh, ya, kepada mereka. Wa ihmalil bid'ah, ya, dan memberantas kebid'ahan, ya, menghilangkan kebid'ahan. Karena bid'ah ini sudah diperingatkan oleh Nabi. Ya, kuma muhdatsatil umur, kan gitu. Hal-hal yang perkara yang diadakan, suatu yang diadakan itu adalah bid'ah itu sesat. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Ya, jadi mengapa Nabi SAW mengingatkan terhadap suatu bid'ah itu? Karena memang akan terjadi. Kebid'ahan itu ada. Ya, jadi kita jangan menyepelekan juga masalah bid'ah ini. Ya, kita harus betul-betul mewaspadai, ya, seorang alim yang tahu ilmunya, ya, tentu dia bisa menentukan mana yang bid'ah, mana yang tidak, ya, dengan ilmunya itu. Tentu yang menentukan bid'ah atau tidak itu tidak sembarang orang, ya. Orang yang sedikit ilmunya baru belajar, ya, lalu bisa menilai ini bid'ah, ini tidak, itu juga tidak benar, ya. Tentu menentukan bid'ah atau tidak itu juga harus dengan ilmu. Makanya para ulama yang menjelaskan itu. Ya, orang yang tidak punya ilmu, ya, diharapkan diam saja mengikuti ilmunya para ulama itu. Ya, begitu. Awal qiyam lillahi fi umuriddin wa ma fihi masalihul muslimin, dan hendaklah dia melaksanakan urusan-urusan agama yang ada kemaslahatan kaum muslimin, bagi kaum muslimin. Alat tariqil masyru', dengan jalan yang disyariatkan, wal maslikil matbu', ya, dan jalan yang sesuai dengan tabiatnya. Ya, yang tidak menyalahi tabiat, ya. Begitu. Ya, artinya ada sesuatu yang sesuai dengan kemampuan, ya, sebagai seorang manusia, ya, tabiat seorang manusia. Ya. Nah, ini jadi seorang alim, seorang ulama harus berusaha, ya, untuk menegakkan urusan-urusan agama ini semampu mereka, ya, yang di dalam agama itu tentu terdapat kemaslahatan bagi manusia. Ya, apalagi sekarang kita ada di kondisi yang sulit. Seharusnya orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, jangan banyak berbicara, jangan banyak menghukumi, ya, segala hal yang terjadi ini. Ya, biarkanlah para ulama yang berbicara dan ikutilah para ulama itu. Ya, jadi para ulama itu berperan di sini, ya, menegakkan urusan-urusan agama. Bagaimana hukumnya, apa yang harus kita lakukan, misalnya dikala kita terjadi wabah seperti ini. Ya, tentu para ulama, ya, mereka menjelaskan, ya, di antara tujuan terbesar, ya, dari ajaran Islam, ya, adalah menjaga nyawa manusia, gitu, ya, menjaga nyawa manusia. Jadi apapun itu yang bisa bisa menyebabkan hilangnya nyawa manusia itu harus dihindarkan. Ya, bahkan sholat berjamaah di masjid sekalipun itu bisa dihentikan semata-mata untuk menjaga nyawa manusia. Itu adalah tujuan dari agama Islam. Ya, begitu. Jangan sampai kemudian muncul orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang bodoh terhadap agama. Ya, mereka mengatakan, ya, kita
jangan sampai kita lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Nah, ini orang jahil, ya. Padahal Allah sendiri sudah memberikan syariatnya, menurunkan syariatnya yang kemudian dipelajari, digali oleh para ulama, ya. Justru segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebab akibatnya. Begitu ya. Jadi itu semuanya ada ilmunya, ya. Dari ajaran Islam ini telah digali oleh para ulama. Jadi intinya di sini para ulama berperan, ya, di masyarakat. Ya, jadi jangan sampai justru orang-orang yang berbicara masalah kepentingan umum, masalah publiknya adalah orang-orang bodoh. Nah, itu juga bisa terjadi ketika para ulama ini diam, tidak berbicara. Itu kesalahan juga, ya. Kesalahan ulama adalah dia tidak menzohirkan, ya, tidak menyampaikan secara terang-terangan ilmunya, sehingga orang-orang bodoh yang berbicara, gitu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mewanti-wanti, ya, yang disebut dengan zaman Ruwaibidah. Ya, Ruwaibidah itu adalah orang bodoh, ya, yang berbicara, ya, tentang urusan umum, urusan publik, ya, sehingga mereka itu sesat, ya, fadallu wa adallu, dan menyesatkan. Begitu. Wala yarda min af'alihi dhahirati, dan dia tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan yang zahir, wal batinati, dan yang batin, bil jaizi minha, dengan yang boleh darinya, bal yahudu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Ya, bahkan para ulama itu karena derajat mereka lebih tinggi daripada orang lain, ya, yang tidak sama derajat keilmuannya. Para ulama itu tidak merasa puas dengan amalan-amalan yang mubah saja. Ya, memang dia mubah, tapi bagi orang yang betul-betul paham ilmunya, tentu dia akan memilih yang terbaik, yang bisa menghasilkan pahala, gitu, ya. Kalau suatu yang mubah kan tidak ada pahala secara asal. Maka para ulama itu sebetulnya dengan ilmunya ya, dia bisa melakukan sesuatu yang pahalanya itu jauh lebih besar. Makanya itu pentingnya kita terus menambah ilmu. Ya, karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat beda. Walaupun misalnya, ya, perbuatan yang dilakukannya itu sama, tapi nilai pahala, nilai ibadah itu berbeda. Itu adalah dipengaruhi dengan ilmu. Ya, para ulama banyak menjelaskan dalam masalah ini. Misalnya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan misalnya duduk di masjid. Kalau orang yang tidak berilmu duduk di masjid itu hanya sebatas untuk istirahat saja, ya, melepas lelah, gitu. Dia akan mendapatkan, ya, istirahat itu. Dia tidak meniatkan hal-hal yang lain karena memang dia tidak punya ilmunya. Adapun seorang alim, karena dia tahu ilmunya, duduk di masjid itu dia niatkan dengan banyak niat. Ya, dia niatkan untuk itikaf, misalnya dengan duduk di masjid itu. Dia niatkan untuk intidharus sholat, menunggu sholat. Dia niatkan juga untuk zikir kepada Allah. Banyak sekali niat itu, ya, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak niat yang ada di dalam dirinya, walaupun amalannya yang dilakukan itu sama. Sama-sama duduk di masjid, tapi orang berilmu mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak daripada orang yang tidak berilmu. Ya, jadi seorang alim yang sudah paham ilmunya, dia tidak akan merasa puas dengan amalan yang apa adanya, ya, tetapi dia akan memilih yang terbaik, yang paling sempurna. Fa innal ulama'a humul qudwah, karena para ulama itu adalah qudwah, teladan.
Wa ilaihim yarji'u, dan kepada mereka lah tempat pengembalian fil ahkam, di dalam hukum-hukum. Makanya Allah merintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu, ahli dzikir. Ya, maksudnya adalah ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Begitu. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Maka tanyakan kepada yang tahu, kepada para ulama. Ya, wahum hujjatullah ta'ala 'alal awam. Dia adalah hujjah Allah bagi orang-orang awam. Orang-orang awam yang tidak memahami dalil, tidak memahami ayat Quran, tidak bisa memahami hadis. Ya, maka para ulama inilah yang memahamkan kepada mereka. Ya, dan itu menjadi hujjah Allah bagi mereka. Jadi bagi orang awam, pendapat para ulama itu yang memang betul-betul awam, tidak bisa belajar, tidak bisa mengkaji dalil, tidak bisa mengkaji ayat Quran, hadis, itu menjadi dalil bagi mereka. Pendapat para ulama itu menjadi hujjah, ya, sehingga nanti ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kenapa kamu melakukan ini, nanti mereka akan menyampaikan kepada Allah apa pendapat ulama yang mereka ikuti. Ya, begitu. Sehingga para ulama itu, ya, ulama-ulama besar, ya, misalnya dari 4 ulama yang kita kenal, ya, diantaranya misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, rahimahumullah. Banyak sekali para pengikutnya, dan tentu setiap orang yang mengikuti ilmunya itu adalah menjadi pahala bagi mereka. Berapa banyak pengikut mereka itu? Iya. Nah, nanti para imam ini, para ulama ini di akhirat, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas ilmu, ya, yang mereka sebarkan kepada yang lain, ya, yang orang-orang yang tidak paham, ya, orang-orang awam atau orang-orang yang hanya bertaklid, ya, kepada mereka itu, yaitu pertanggungjawabannya adalah kepada para imam itu. Dan mereka posisinya dalam ijtihad, ya, karena mereka berijtihad tentu sebagaimana, ya, kata Rasulullah SAW, yang namanya ijtihad, ya, apabila benar mendapat 2 pahala, ya, kalau salah mendapat 1 pahala, tidak berdosa, gitu, ya, karena itu ijtihad mereka. Adapun orang yang tidak berilmu, ya, dia memaksakan diri untuk berijtihad, ya, tentu itu adalah suatu kesalahan. Ya. Nah, kemudian wa qad yuraqibuhum lil ahdi anhum man la yanzurun. Ya, dan kadang-kadang mengamati mereka, ya, untuk diambil dari mereka orang-orang yang tidak melihat, ya. Maksudnya tadi yang sebagaimana saya jelaskan, orang-orang yang tidak bisa melakukan nazar, yang turun di sini maksudnya orang tidak bisa mengamati, meneliti, ya, dalil-dalil. Ya, tentu mereka mengikuti kepada para ulama itu, dan mengikuti dengan hidayah, dengan petunjuk mereka orang yang tidak tahu, tidak berilmu. Wa idza lam yantafi'il alimu bi ilmihi. Dan apabila seorang alim tidak bermanfaat dengan ilmunya, itu tidak mengamalkan hal-hal yang tadi sebelumnya disebutkan, yang menzahirkan hukum-hukum Allah, ya, dan sebagainya, fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i bihi, maka selain darinya itu, ya, tentu lebih jauh tidak mendapatkan manfaatnya. Kalau seorang alimnya sendiri tidak memanfaatkan ilmunya, apalagi orang lain, gitu, ya. Kama qala Syafi'i, seperti sebagaimana Imam Syafi'i berkata, ya, rahimahullah, laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang dihafal. Karena menghafal tentu itu adalah tahapan untuk mendapat ilmu, tapi bukan seluruhnya ilmu itu adalah hafalan saja, bukan.
Ya, al ilmu ma nafa. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah yang memberikan manfaat. Jadi hakikat ilmu itu adalah ketika dia bisa memberikan manfaat, ya pertama kepada dirinya dan kedua kepada orang lain. Walihadza azumat zallatul alimi. Oleh karena itu, ya besarlah ketergelinciran seorang alim. Lima yatarattabu 'alaiha minal mafasidi. Ya karena terkandung ya di dalamnya kerusakan-kerusakan liqtida'in nasibihi karena orang-orang mengikutinya. Ya, jadi inilah ya seorang alim itu kalau dia melakukan suatu kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, ya dia akan mendapat pahala yang sangat besar. Nah sebaliknya, kalau dia melakukan suatu keburukan, orang-orang akan mengikutinya, itu menjadi suatu kerusakan yang besar, sehingga menjadi besar juga dosanya. Ya, maka harus berhati-hati. Ya, kalau orang yang bukan tokoh, bukan seorang alim, ya ulama, ya melakukan kesalahan, mungkin dia dosanya bagi dirinya saja, orang tidak mengikuti. Ya, tapi kalau seorang tokoh, seorang ulama melakukan kesalahan, lalu para pengikutnya itu mengikutinya begitu saja karena bertaklid dia kepadanya, nah tentu itu adalah dosa yang menjadi berlipat ya, menjadi banyak. Nah inilah yang diperhatikan, yang harus kita perhatikan ya, adab-adab seorang yang berilmu, dan dengan tujuan ya kita juga ingin menjadi orang-orang yang berilmu itu ya dengan belajar ini. Wah sekalian ya, mungkin pembahasan untuk kesempatan kali ini ya sampai situ. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh langsung dinyalakan mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Padahal ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Fahri ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Imran baru masuk, kemana aja? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ya boleh, silakan kalau mau bertanya. Iya, masalah adab Ustaz. Ya. Dengan ilmu. Ilmu. Apakah adab terlebih dahulu? Apakah fokus? Putus-putus ya suaranya. Apakah adab dulu atau ilmu dulu? Atau ilmu dulu Ustaz? Yang harus didahulukan oleh dulu, kemudian adabnya atau adab terlebih dahulu, kemudian ilmu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ta'allam al-adab ya, qabla an tata'allam al-ilma ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah pada seorang pemuda yang ingin belajar. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Artinya adalah ketika kita akan mendalami ya, memperdalam ya, lebih memperbanyak aktivitas di dalam meraih ilmu ya, tentu harus dimiliki dulu adab-adabnya
Ya harus dijaga dulu adab. Bukan berarti kemudian kita jangan menuntut ilmu sama sekali, tidak. Justru kan kita belajar adab juga itu juga ilmu sama ya. Ya, cuman maksudnya sebelum lebih memperdalam kepada ilmu-ilmu, ya hendaklah kita mengetahui dulu, memahami dulu adab-adab ya sebagai seorang penuntut ilmu, agar pada saat kita menuntut ilmu itu langsung dilaksanakan. Dan yang dimaksud adab ini kan hal-hal yang memang praktis untuk bisa diamalkan. Ya. Nanti dalam realisasinya, misalnya di majelisnya Imam Malik ya rahimahullah, orang-orang yang belajar adab itu mereka hadir di majelis Imam Malik, ya, tetapi mereka diam terlebih dahulu, ya, belum mencatat, belum menghafal, belum apa gitu ya. Mereka diam dulu memperhatikan bagaimana seharusnya adab. Ya, adapun murid-muridnya yang lain yang sudah belajar adab, sudah tahu adabnya, nah mereka sudah menulis, sudah menghafal dan lain sebagainya. Ya, jadi orang yang baru pertama kali datang, baru pertama kali belajar, diam dulu, tidak banyak aktivitas keilmuan, ya, aktivitas istilahnya bersifat kognitif gitu ya, menghafal, menulis dan sebagainya, tapi diam dulu, pelajari dulu bagaimana adabnya di majelis ilmu itu. Begitu. Jadi ketika dia sudah paham di majelis ilmu itu, ya sedikit-sedikit bertahap. Gitu ya. Jadi adab di sini adalah pembiasaan tentu ya. Itu ada pertanyaan apa itu? Ada pertanyaan, Ustaz? Coba dibacakan nih. Ada keterangan, ada bertanya, Ustaz. Ya. Ada keterangan bahwa ulama salaf, kalau tidak salah Imam Malik sebelum belajar ilmu agama, belajar adab sekitar puluhan tahun. Itu apakah maksudnya sigoh mubalaghah saja atau memang demikian? Sebab kalau sampai puluhan tahun mungkin akan habis waktu atau usia untuk sampai pada pelajaran ilmu agama. Iya, ya. Jadi memang ini sambil berjalan sebetulnya. Jadi bedanya hanya porsinya dulu ya. Jadi ketika di awal-awal itu lebih memperbanyak dulu adab-adabnya dulu bagaimana ya gitu. Sedangkan ilmunya kita ambil sedikit-sedikit dulu. Ya, dimulai dari misalnya dengan memahami hal-hal yang fardu ain ya, yang kita memahami syahadat, 2 kalimat syahadat. Ya, hal-hal yang fardu ain, rukun Islam ya, salat. Itu sambil berjalan. Ya, dan alangkah bagusnya juga adab ini dipelajari sejak kecil, sebelum masa balik, ya, sebelum usia balik. Ketika usia balik itu sudah siap, dia sudah paham adabnya. Ya, dia mempelajari ilmu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi sejak dini ya belajar adab itu. Ya, jadi bisa sambil berjalan sebetulnya. Ya, bisa sambil hanya porsinya saja yang beda ya. Jadi sedikit-sedikit ilmunya itu, kemudian ketahui dulu adabnya, ya paling tidak misalnya kita bisa menyelesaikan kitab Tadhkiratus Sami ini, kita belajar adab ilmu ini. Ya, sambil kita pelajari tafsir As-Sa'di misalnya, itu yang berisi tentang keimanan ya, bagaimana ayat-ayat tentang keimanan, sebagaimana juga Rasulullah dan para sahabat kan pertama kali diturunkan ayat-ayat Makkiyah ya, sambil turun ayat-ayat itu juga sambil mereka diajari adab oleh Nabi itu ya, sampai ketika dan hadis-hadis misalnya di Arba'in, hadis Arba'in itu kan berisi tentang dasar-dasar ilmu agama ini. Sebagai dasar ini 3 ilmu ini, kita setelah menyelesaikan ini diharapkan ada bekal iman, ada adabnya sudah paham ya, kemudian dasar-dasar agama sudah paham, bisa kemudian memperdalam lagi kitab-kitab yang berikutnya gitu. Ya, jadi seperti yang sedang kita pelajari ini pelajaran Tadhkiratus Sami ini sedang belajar adab ilmu.
Tapi adab ini tentu, kenapa ulama mengatakan, misalnya Abdullah bin Mubarak mengatakan ta'alam tul ilma berapa? Isrina sanatan wa ta'alam tul adab 20 tahun. salasina sanatan. Sebagaimana yang sudah berlalu ya di kitab ini sebelumnya sudah ada ya disebutkan di muqaddimah itu ya, di muqaddimah. Ya, itu perkataannya Ibnu Mubarak ya. Nanti bisa dicari ya, ada di sebelumnya itu. Aku mempelajari ilmu 20 tahun dan aku mempelajari adab 30 tahun. Justru lebih lama. Dalam arti apa? Dalam arti realisasinya. Kalau hanya sebatas teori-teorinya, poin-poinnya, ya harus seperti apa, ya itu sekali baca satu buku bisa jadi selesai. Kita misalnya kitab Tadkiratus Sami ya, beli terjemahnya, misalnya yang belum bisa bahasa Arab, baca satu hari beres bacanya, selesai. Tapi apa yang dimaksud oleh para ulama ya sampai 30 tahun mempelajari adab, ini adalah dalam pelaksanaannya, dalam realisasinya. Begitu. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau masih ada. Ya, aplikasinya ya, bukan teorinya. Karena para ulama itu masih tetap aja, walaupun mereka sudah belajar mengaplikasikan adab-adab itu, tetap saja ada yang kurang. Ya, pasti mereka akan merasa, oh ini yang ini masih kurang, ini masih kurang. Gitu ya. Ya, ikhwah sekalian, kalau tidak ada kita tutup ya. Ustaz, ada videonya saja. Tadi ketiduran, Ustaz. Oh iya, siap. Ada di Facebook. Iya. Alam Ustaz, aduh. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat ya, menambah ilmu, kepahaman kita ya, khususnya di kitab Tadkiratus Sami ini kita ingin memahami ya dan menghayati ya bagaimana kemuliaan ilmu, kemuliaan para ulama, dan bagaimana seharusnya kita beradab. Ya, jadi intinya ketika kita sebelum belajar ilmunya para ulama, kita harus belajar beradab dulu kepada mereka. Ya, jadi jangan sampai kita itu belajar ilmu kepada seorang guru, tapi gurunya tidak dihormati. Ya, itu akan menjadikan hilang berkah dari ilmu itu. Tidak ada keberkahan ketika orang belajar, dan ini terjadi ya di zaman sekarang ketika anak sekolah sudah tidak ada lagi adab kepada guru-guru mereka, ini tidak ada keberkahan di dalam ilmunya. Jadi dalam Islam itu sangat betul-betul dijaga ya. Ketika kita belajar ilmu ya, baik kepada guru secara langsung ataupun kepada para ulama melalui kitab-kitab mereka, ya kita harus betul-betul beradab. Bagaimana kita beradab kepada ulama yang sudah tidak ada? Ya kita menjaga lisan kita ketika membicarakan mereka, membicarakan Imam Syafi'i rahimahullah, membicarakan Imam Malik dan sebagainya, kita harus beradab. Begitu. Ya, ini adalah diantara adab yang harus kita terapkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.